Menteri Luhut mengancam tambang-tambang di seluruh Indonesia supaya memperhatikan AMDAL, lingkungan. Dan siapa yang merusak lingkungan akan ditutup dan dipidanakan. Yang kedua, Luhut mengundang perusahaan Amerika untuk bisa investasi untuk pengolahan nikel di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa baru sekarang Luhut itu kok berubah haluan? Tadinya dia itu sangat orientasi ke Cina. Sampai dia itu diberi gelar profesor oleh universitas di Cina. Karena hubungan baik Luhut dengan Cina. Nah, kenapa kalau memang hubungan baik dengan Cina itu bagus, kenapa nggak dilanjut? Kenapa dikurangi? Dan kenapa sekarang smelter-smelter itu diancam? Siapa yang merusak lingkungan, yang AMDAL-nya nggak bener, yang merusak menggali terus tanpa ditutup kembali, akan ditindak, dihukum. Kenapa baru sekarang? Jadi begini loh Pak, begini, ya. Antar negara itu terjadi power struggle atau adu kekuatan. Sekarang begini ya, Indonesia punya tambang ya. Kita nggak usah ngomong emas deh ya. Emas itu udah habis dimakan Freeport. Nah, bagaimana emas Freeport Pak? Loh, emas Freeport itu kerjasama dengan Soeharto. Tanya Soeharto. Nah, Soeharto itu waktu lengser tahun 98 nggak ada yang nanya kok akadnya Freeport. Bagaimana bentuknya? 98 itu IGGI, CGI berhenti. Masyarakat juga nggak nanya ke Pak Harto kok. Jadi ya udah kalau Freeport sama soal Soeharto, ya ditutup gitu loh. Orangnya udah nggak ada, mau nanya ke siapa? Apa mau nanya Mbak Tutut? Kalau Indonesia sekarang itu eranya adalah nikel. Ketika nikel itu dijual ke Cina, ya, ini tentara tuh yang ada tentara NATO, Amerika, single majority, sudah nggak ada lagi. Rusia itu sudah bangkrut, ya Rusia itu jalan terus karena didukung Cina. Ketika militer Amerika itu nanya ke Indonesia, ya kan, logika kita kan, loh ini kan nikel-nikel kita sendiri mau dijual kemana? Iya Pak, memang itu nikelnya kamu. Tapi, ya, satu, kalau kamu nggak jual ke Amerika ya, satu, emasnya Mataram 70.000 ton itu udah dibawa Amerika. Kamu tak duduk, push gitu, mau diar gue. Jadi, risikonya kamu mau jual nikel ke Cina, kamu kehilangan emas Mataram 70.000 ton. Ya sudah, aku nggak sudi, ya. Amerika tak linggis. Amerika kita libas. Inggris kita linggis. Gitu ya. Ya mau biar kamu. Ya buktinya kalah. Kenapa kok kalah? Kalau kamu jual nikel itu ke Cina, ya, semua mata uang di seluruh dunia itu terikat pada US dollar. Kalau diterusin utang Cina ini, diterusin, ya, risikonya adalah devaluasi. Utang Indonesia itu 8.000 triliun. Setiap devaluasi 10%, 6 bulan 10%, 6 bulan 10%, 6 bulan 10%. Kenaikan devaluasinya ini membuat kita bertambah 800 triliun tiap 6 bulan. Jadi tahun 2025, kita ketambahan devaluasi itu 1.600 triliun, gara-gara tiap 6 bulan devaluasi 10%. Gimana kalau kamu nggak nurut? Devaluasi 20.000, Indonesia nyungsep. Kita ganti presiden bisa tiap bulan. Jadi, kita tuh adu kekuatan, makanya kita tuh harus smart gitu loh. Harusnya kalau Amerika datang, kamu jual nikel ke Cina. Ya kita berpikir, loh, saya jual Cina sekian, kamu mau beli berapa? Kalau Amerika mau investasi beli dengan harga yang lebih mahal daripada harga ke Cina, ya kenapa enggak? Ya monggo, ayo kita bikin nikel. Sekalian itu undang Tesla. Elon Musk itu jangan jualan Starlink. Sekalian bawa
SpaceX itu ya, yang dia punya roket ke bulan itu bikin di Indonesia. Sekalian, gitu loh. Lah, kalau misalnya Amerika nggak mau investasi ke Indonesia, kita ngomong, Mister, you stupid, gitu loh. Indonesia ini penduduknya banyak, Amerika butuh TKI, seharusnya kita ekspor TKI. Mister, you stupid, gitu loh. Siapa yang metik-metik buah anggur itu di Amerika? Orang Indonesia. Gitu loh. Nah, kedua, Mister, you utang emasnya Mataram 70.000 ton itu, Mister. Bagaimana? Itu loh. Ngomong, bicara, berunding, gitu loh. Jangankan presiden ya. Mohon maaf. Putranya Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto itu penasehat World Bank, penasehat donatur World Bank. Dia yang mengatur, World Bank, kamu kan kurang dana ya. Kalau kamu pakai emasnya Mataram, dalam 3 tahun utang Amerika itu akan menghabiskan emasnya Mataram. Amerika sekarang udah utang 34 triliun, setara dengan 500.000 ton. Tiap 100 hari, utangnya itu bertambah 10 ton emas. Bunganya utang Amerika itu. Karena setiap tahun itu 300 hari, ya, dalam setahun, ya udah habis 30.000 ton bunganya. Nah, genap 2 tahun, amblas itu harta Mataram, amblas. Oleh karena itu, putra Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto memberi nasihat kepada World Bank. Kamu kalau ngambil emasnya Mataram itu keliru. Kamu tuh harus mengambil emasnya Panama Papers. Gitu. Langsung uangnya Putin itu dirampas sama Uni Eropa. Uni Eropa dulu dikasih makan. Makan dulu itu emasnya Putin. Jadi hartanya Putin itu setara dengan 300 billion. 300 billion itu US dollar. Itu sepertiga triliun dolar. Lumayan itu. Setara dengan 3.000 ton emas. Itu sudah dibagi-bagi ke Uni Eropa. Ukraine itu udah bebas, kamu mau bangun apa. Dananya itu 300 billion itu 5.000 triliun. 5.000 triliun, gitu loh. Jadi utangnya Indonesia itu bisa lunas kalau pakai duitnya Putin. Itu dirampas. Kalau dulu kan nggak dirampas, dulu kan cuma dibekukan, nol, dihilangkan, nol. Sekarang kan nggak, dipindah transfer ke Zelensky, Presiden Ukraina. Presiden Ukraina sekarang itu lunas utangnya semua. Dia punya utang berapa? Paling 1.000 triliun. Dan sekarang dia dihibahkan 5.000 triliun. Duitnya Putin. Itu dirampas. Oleh karena itu, dalam power struggle antar negara itu, kita tuh harus paham gitu loh. Paham. Kalau nggak paham, nanya gitu loh. Dalam perang ini ya, adu kekuatan ini, kamu dijebres sama Amerika. Bres gitu. Sekarang devaluasi. Sekarang udah 16.400. Ya kan? Kamu mau nunggu berapa? 17.000, 18.000, 19.000. Mana sih? Mikir kok kelamaan. Jadi ya, harus paham gitu loh. Apa resikonya? Loh kenapa Luhut itu ad interim sudah 10 bulan? Orang nggak nanya, kenapa? Ada apa Pak Luhut gitu loh.